Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Andini dengan NPM 2017-02-0045 dan kelas TI 7A. Nah, saya adalah mahasiswi dari Teknik Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Web. Saya akan menjelaskan apa itu algoritma Canary Stackboard dan apa salah satu contoh studi kasusnya guna untuk memenuhi tugas final mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, langsung saja. Deskripsi KNN. Sebelumnya, saya mengambil materi dan studi kasus dari website studylibit.com. Baik, langsung saja. Deskripsi KNN atau Canary Stackboard yaitu adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah K-objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K-objek. Algoritma Canary Stackboard atau CNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Berikut ini adalah ukuran jarak pada algoritma KNN, yaitu dekat atau jarak jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan equivalence distance, yaitu D dalam kurung data lama, data baru, sama dengan akar sigma D K sama dengan 1 dalam kurung data lama kaki dikurang data baru K subkurung kuadrat, di mana D, A, B adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matriks berukuran D dimensi. Beberapa macam jarak yang dapat digunakan, yaitu jarak Euclidean, jarak Manhattan atau City Block, jarak Minkowski, jarak Mahalanobis. Di sini saya menggunakan jarak Euclidean. Nah, kelebihannya KNN adalah simple, efektif jika data besar, intuitif, performa cukup baik, tahan terhadap data latih yang noise. Kekurangan KNN, waktu komputasi tinggi jika data latih besar, disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Sangat sensitif dengan ciri yang redundant atau tidak relevan. Ditanggulangi dengan seleksi ciri atau pembobotan ciri. Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tersebut tertentu. Nah, algoritma KNN adalah 1. Menentukan parameter K atau jumlah tetangga penyekap. 2. Menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. 3. Mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending. 4. Mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi Canary Stackboard berdasarkan nilai K. 5. Dengan menggunakan kategori Canary Stackboard yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Kemudian contoh studi kasus. Terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu, apakah baik atau jelek, dengan objek training menggunakan dua atribut yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan. Dan analisis kasusnya itu terdapat dua atribut, X1 dan X2 serta dua kelas baik dan buruk. Oke, dulu. Nah, kenapa di sini atributnya X1 dengan X2? X1 itu adalah daya tahan terhadap asam dan X2 adalah kekuatan. X1 dan X2 itu hanyalah penamaan variabel saja.
Jadi bisa A atau B dan bisa yang lain. Oke, kita lanjut. Akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1 atau daya tahan asam sama dengan 7 dan X2 kekuatan sama dengan 4 tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei, maka dapat diklasifikasikan kertas tisu tersebut termasuk yang baik atau jelek. Nah, di sini kita sudah memperoleh data training, yaitu misal bisa dilihat pada tabel di bawah, kita sudah mempunyai data training, yaitu daya tahan asam, kekuatan, dan klasifikasinya. Untuk data pertama, daya tahan asam saat ketika dihimpit ke dalam ketiak, yaitu bertahan selama 8 detik. Kemudian kekuatannya 4 kg per m3 dengan klasifikasi baik. Kemudian data kedua, daya tahan asam 4, kekuatan 5, maka klasifikasi jelek. Data ketiga, daya tahan asam 4 dan kekuatan 6, klasifikasi jelek. Daya tahan asam 7, kekuatan 7, klasifikasi baik. Kemudian daya tahan asam 5 dan kekuatan 6, klasifikasinya yaitu jelek. Dan data ke 6, daya tahan asam 6 detik, kekuatan 5 kg per m3, klasifikasi baik. Kemudian di sini kita mempunyai data testing dengan daya tahan asam 7 dengan dan kekuatan 4, apakah dia termasuk baik atau jelek? Nah, di sini kita menggunakan algoritma KNN untuk mengetahui atau memprediksi apakah data testing ini termasuk baik atau jelek dengan data yang ada. Kenapa kita memberikan nama dengan data testing? Karena data tersebut belum ada pada data sebelumnya. Makanya kita akan men-testing data tersebut. Nah, kemudian kita ke perhitungan jarak Euclidean. Pertama, tentukan nilai parameter K sama dengan jumlah tetangga terdekat. Misal, di sini saya menetapkan K4. Nah, di sini saya tetapkan K sama dengan 4. Ini terserah kalian mau 4 atau mau 5 atau mau 3. Saya ingin 4. Kita boleh pilih apa saja, terserah dari kita, tapi saya mau tetanggaannya dari 4. Kemudian hitung jarak antara data baru dengan semua data training jarak Euclidean. Nah, berikut ini ada rumusnya, yaitu data lama dikurang data baru dari daya tahan asam kuadrat ditambah data lama kekuatan dikurang data baru kekuatan atau X2 kuadrat sama dengan 1. Kemudian X1 lama 4 dikurang X1 baru 7 kuadrat tambah X2 lama dikurang X2 baru kuadrat sama dengan 10. Kemudian X1 atau daya tahan asam 4 dikurang daya tahan asam yang baru 7 kuadrat ditambah kekuatan lama dikurang kekuatan baru kuadrat sama dengan 13. Lalu X1 lama dikurang X1 baru kuadrat tambah X2 lama dikurang X2 baru kuadrat sama dengan 9. Kemudian X1 lama dikurang X1 baru kuadrat sama dengan X2 lama dikurang X2 baru kuadrat sama dengan 8. Lalu yang terakhir, daya tahan asam yang lama dikurang data baru
kuadrat ditambah data lama kekuatan dikurang data baru kekuatan kuadrat sama dengan 2. Nah, kemudian nanti ini kita akan ascendingkan. Nah, kita sorting jarak equivalence-nya. Urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K serta periksa kelasnya. Tadi kita sudah cara menghitung data lama dan data baru, dan kita mendapatkan data represent to query distance sorting, atau kita kasih jarak yang terkecil, yaitu 1, kemudian ini 2, lalu 8, kemudian 9, lalu 10, dan 13. Nah, untuk menentukan apakah termasuk jarak network atau tidak, dan di sini saya menetapkan parameter K-nya itu adalah 4. Jadi yang termasuk jarak network atau K adalah 1 sampai 4 saja. Kemudian kita sudah dapatkan jarak terkecil. Nah, 1 ya, dan ini 2 ya, 3 ya, dan 4 ya. Selebihnya tidak. Nah, kemudian dari kategori mass network kita sudah mendapatkan klasifikasi sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah baik, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah jelek, dan yang keempat adalah baik. Bisa dilihat ini adalah data sebelumnya atau klasifikasi yang sudah ada di atas. Yang datanya sudah valid di sini. Ini ya. Nah, dari prediksi hasil, gunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru, sehingga diperoleh baik 3, dan jelek 1. Dengan voting, maka diperoleh bahwa tisu dengan daya tahan 7 dan kekuatan 4 termasuk kategori baik. Terima kasih. Semoga dapat membantu. Apa itu algoritma Canals Network? Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.